kita dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah kita terima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Diampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah bimbing kita di jalan yang Allah ridhoi dan Allah hindari dari jalan yang Allah murkai. Salawat dan salam selalu dilimpahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, tabi'in wa tabi'in sampai yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafatul ujmah dari besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pagi hari ini Pak Ustaz Nahawi tadi saya jemput, suaranya nggak ada, badannya masih sehat, suaranya nggak ada. Akhirnya saya coba mengisi dalam sisi yang lain. Saya tidak meneruskan ayat yang kemarin yang disampaikan oleh guru kita, karena saya tidak dapat ijazah. Jadi kita ngaji saja. Namun dari sisi yang lain, kita akan coba kupas surah Wal-Asri halaman 482 sambil mengisi. Ini kita pengajiannya sifatnya umum saja. Yang kita hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Eko Novianto, Bapak Edi, Bapak Jamaah, Bapak Ketua RW. Mana Ketua RW? Ada. Para jamaah sekalian, saya awali satu-satunya kitab di atas bumi ini yang tidak boleh disentuh kecuali dalam keadaan suci. Itu adalah Al-Quran. Satu-satunya kitab di atas bumi ini yang tidak boleh disentuh oleh laki-laki dan perempuan kecuali dia dalam keadaan suci. Itu adalah Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Janganlah kau sentuh kecuali dalam keadaan suci. Kitabnya siapa? Al-Quran ini. Kitabnya orang Islam. Kalau kita lihat ini sekedar tulisan, tapi ini adalah komunikasi Allah dengan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kitab yang lain selain Al-Quran yang ada aturannya harus dibaca, yang ada aturannya harus disentuh. Itu adalah Al-Quranul Karim yang setiap Ahad pagi itu kita baca dan terjemahkan oleh guru kita, yang awalnya kita tidak pernah tahu satu surah itu terdiri dari beberapa kisah yang pernah ketemu. Kemudian kita tidak tahu Al-Quran ini adalah sebagian mengajarkan kepada kita tentang kehidupan di dunia dan amalan apa saja yang harus kita kerjakan selama hidup di dunia. Karena Al-Quran ini pada akhirnya di yaumil qiyamah nanti, Al-Quran ini akan bersaksi kepada kita ketika kita mengamalkan, membaca sekaligus mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Tidak ada agama lain yang mempunyai kitab sesempurnanya Al-Quran dengan aturan-aturannya. Kalau kita lihat ini hanya satu buku, namun di balik itu banyak ilmu yang bisa mempelajari Al-Quran ini. Antara lain ilmu nahwu, ilmu sorof dan lain sebagainya. Sehingga cara membacanya pun ada aturan-aturan membacanya.
Contoh, Al-Fatihah itu sering kita baca, tapi kadang-kadang kita membedakan mana huruf ain, mana huruf alif, mana huruf ha, mana huruf ha, mana huruf kaf, mana huruf qaf. Alhamdulillah itu terdiri dari alif, lam, ha, mim, dan dal. Segala puji artinya buat Allah. Tapi kalau haknya ini kita ganti dengan hak besar, kita bacanya alhamdulillah, itu artinya kereta. Jauh. Alif, lam, ha, mim, dal, alhamdulillah, ya ini Al-Quran. Tapi ketika kita rubah cara membacanya, alif, lam, ha, besar, mim, dan dal, itu artinya bukannya segala puji bagi Allah. Contoh yang kedua, kelihatan sederhana. Ketika kita membacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang benar itu di atas iya itu ada tasdid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ketika kita baca tanpa tasdid, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu artinya matahari. Jauh. Makna dari Al-Quran itu, makanya perlu dipelajari. Bukan saja cuma Al-Quran, di balik Al-Quran ini banyak ilmu-ilmunya yang bisa mempelajari Al-Quran. Iya karena wudu itu ada tasdid. Tapi ketika dibacanya iya karena wudu wa iya karena nasta'in, kemudian ini kita sekaligus memperbaiki bacaan Fatihah ya. Bacaan Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita dengarnya bukannya kop yang dibaca. Ihdinas siratal mustaqim, seakan-akan kap. Jadi untuk membaca Al-Quran ini memang dibutuhkan dari segi ilmu yang mendampingi Al-Quran. Yakinilah orang itu gak pernah ngaji ketika dia membacanya nun sama ba itu dibacanya min. Ya, kita pernah dengar gitu tuh. Nun sama ba itu dibacanya min ba di. Ya, yakinlah orang itu gak pernah belajar, gak pernah belajar sorok, gak pernah belajar tajwid. Karena di atas itu ada tanda huruf apa? Mim. Mim ba di. Kalau dibacanya min ba di, kita yakini orang itu belum belajar bagaimana caranya membaca Al-Quran. Jamaah sekalian, kita coba membahas satu surah, itu surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asri. Allah di sini bersumpah. Wal-Asri. Allah bersumpah demi masa, demi waktu. Di mana kita 10 tahun yang lalu? Apa kegiatan kita 10 tahun yang lalu? Bagaimana keimanan kita 10 tahun yang lalu? Bagaimana sholat kita 10 tahun yang lalu? Wal asr. Allah bersumpah demi masa. Ayat berikutnya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Siapa yang rugi? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Siapa yang merugi itu? Yang merugi adalah orang-orang yang apa? Dia mendengar azan subuh, kupingnya mendengar azan subuh,
tapi hatinya tidak berkehendak untuk mengerjakan sholat subuh. Dia dalam keadaan merugi. Kenapa disebutnya di dalam keadaan merugi? Karena orang-orang yang seperti ini, dia termasuk orang-orang yang lalai dalam melaksanakan ibadahnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah sekalian, kita ini cuma orang yang dipilih, Pak. Kita ini termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah. Allah suka kita bersujud. Sholat subuh itu adalah sebagai tolak ukur keimanan manusia. Sekarang subuh jam 4 lewat. Andai kata subuh itu jam 7, itu nikmat-nikmatnya tidur. Kemudian Allah panggil, as-salatu khairum minan naum. Apa yang terjadi? Ada pergolakan di hati kita. Baru juga tidur juga. Allah pilih kita untuk duduk di ta'lim ini. Dalam satu riwayat, sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kalau bukan karena pilihan Allah, kita nggak akan ada di sini. Kemudian apa yang harus kita syukuri? Yang kita syukuri adalah jangan sampai kita masuk dalam ayat ini. Innal insana lafi muslim. Jangan sampai kita termasuk di dalam orang-orang yang merugi dalam kehidupan yang singkat ini. Ya mas sekalian, Bani Israil itu usianya ratusan tahun, Pak. Keturunannya itu ratusan tahun. Akhir zaman adalah satu umat yang paling mudah untuk mengerjakan amalnya, karena umatnya Nabi Muhammad SAW. Allah berikan kelebihan. Ada orang yang meninggal usianya 60 tahun. Sekarang diambil 15 tahun. Berapa dari ibadahnya? 45 tahun. Umatnya Bani Israil ada sampai 500 tahun di ibadahnya. Usianya banyak-banyak. Usia Nabi Muhammad ini memang gak lebih dari angka 60-70. Tapi ketika dia mengamalkan apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya, jaminannya adalah surga. Kemudian ketika kita mati dalam kubur gak kelewat. Keturunannya Nabi Adam sampai sekarang berapa lama jadi dalam makam? Keturunannya Nabi Ibrahim, keturunannya Nabi Musa. Kita di akhir zaman ini Allah berikan kemudahan. Yang pertama mengamalkan Al-Quran, yang kedua adalah sunnah-sunnah Rasul. Dakhala jannah bighairi hisab. Masuk dalam surga tanpa hisab. Satu riwayat, orang yang mengamal Al-Quran ini dia amalkan tanpa riya. Kita garis bawahi kata-kata riya. Mengamalkan Al-Quran tanpa riya. Ketika Munkar dan Nakir itu datang untuk bertanya, maka Al-Quran ini yang menjawab. Itulah keistimewaannya Al-Quranul Karim. Pertanyaannya sekarang, berapa sering kita baca Quran di rumah? Itu pertanyaannya buat kita. Lebih baik salah baca Al-Quran, kita mau belajar, ketimbang Al-Quran di lemari itu sampai apa? 10 kali 10. Ini
termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ayat yang berikutnya, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Percaya sama Allah, percaya. Sama malaikat, oh percaya. Sholat belum. Puasa apa lagi? Lebaran buduan. Baginya paling bagus untuk kehidupan sholat Idul Fitri. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan setelah ayat itu ada terusannya, bukan cuma beriman saja. Percaya Allah itu ada, Maha Kuasa, Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemberi rezeki. Percaya? Oh percaya. Sholat zuhur tadi, alhamdulillah enggak. Kemudian diikuti dengan wa amilus sholihat. Ini nih yang kita garis bawahi, jamaah sekalian. Wa amilus sholihat, mengerjakan amal-amal yang soleh, mengerjakan amal-amal yang baik. Salah satunya ini, di pagi hari 3 kali tidur, Allah panggil kita dengan seruan ajarnya, hayya 'alas sholat. Terus apa Pak? Hayya 'alas sholat, terus apa? Hayya 'alal falah. Ini dua kalimat yang bisa dipisah. Kalau orang hayya 'alas sholat, pasti hayya 'alal falah. Orang yang hayya 'alas sholat, ayo kita sholat, hayya 'alal falah, dia akan melakukan kebahagiaan. Ini dua kalimat ini nggak bisa dipisah. Hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah. Itu di mana ayat masjid ada. Tapi kalau as-sholatu khairum minan naum, belum tentu ada di masjid yang lain pakai kalimat itu. Karena di Mekah itu pada saya dengar ajar subuh itu nggak pakai as-sholatu khairum minan naum, dan di bawah masjid pun ada nggak pakai. Seperti layaknya kita ajar zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa kalimat itu digunakan, dipakai itu oleh orang-orang, para alim, para ulama terdahulu, bahwa sholat itu yang pertama kali dihisab oleh Allah, dan sholat itu menjadi ciri orang juga iman pada Allah. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Kata iman bicaranya, sholat itu lebih baik daripada tidur. Tapi kata yang tadi itu, innal insana lafi khusrin, tidur itu lebih baik daripada sholat. Itu kebaliknya begitu. Iya. Apa saja ini wa amilus sholihat? Salah satunya adalah sholat. Orang kalau ada sholat tanpa ria, tanpa dipandang oleh orang, tanpa mengharapkan apapun dari orang lain, maka sholat ini yang akan membawa, mengajak, menuntun kita pada jalan kebaikan. Sholat yang akan pilih tempat, sholat yang akan pilih rezekinya buat kita. Allah yang pilih teman-teman kita, Allah yang pilih rezeki buat kita. Itulah orang-orang yang sholat. Kenapa? Karena ada tamannya, ada batasan-batasannya. Ini rezeki ini kayaknya ini ada haram, ada haram kadang ada. Ini rezeki ini kayaknya itu yang akan membawa kita. Karena apa kata Allah?
Aku tidak perlu sesuatu yang kotor, aku perlu yang bersih. Rezekinya yang bersih, pakaiannya yang bersih, tempatnya yang bersih, di tempat sujudnya yang bersih. Sehingga sholat itu akan menuntun kita kepada kebaikan. Kemudian watawassaw bil haq. Ini dalam bahasa kesehariannya adalah saling menasihati, saling mengingatkan satu sama lainnya tentang yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil, yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Inilah sebagai umat Islam, kadang kita ngomong yang rada hak, rada benar, kadang suka disalah-salahin. So suci lo, kamu sampai di masih ilmunya, gitu. Ya, so jujur lo, kalau juga kemarin di sholat, gitu. Ya, ini satu ujian buat kita sekalian, bahwa yang hak harus kita katakan hak, yang benar harus kita katakan benar, yang batil harus kita katakan batil. Ayat ini ditutup dengan watawassaw bis sabr. Ini kalimatnya sederhana, sabar. Tapi ini luar biasa kalau bekerja ini. Ketika kita takziah ada yang meninggal, apa yang kita ucapin? Pak, Bu, sabar ya. ini mau udah ajalnya, ini udah takdirnya. Gampang kita harus sabar. Tapi ketika itu terjadi pada diri kita, apa yang terjadi? Ya Allah, kayaknya gak adil banget. Iya, gua sholat itu sholat mulu deh. Wah, dulu gua kalau sholat kayaknya orang gua baik banget. Gua suka menolong orang. Dia berarti istirahat aja. Ada satu riwayat, Pak. Allah itu bilang ke malaikat begini, wahai malaikat, sebulan, aku nggak mau dengar lagi doanya dia. Apa yang dia minta, kasih. Gitu. Dia minta apa tuh? Udah kasih. Ini yang kita sebut dengan right. Sholat kagak, puasa kagak, demi ke orang iya, sombong orang iya, rezekinya banyak. Allah tadi itu ngomong begitu. Sebulan, minta apa, malaikat lu kasih. Jangan pakai ditunda-tunda. Apa kata Allah? Saya udah gak mau dengar lagi doanya dia. Kata Allah, hidup lu hanya di dunia, ntar lu tahu. Kata Allah semuanya begitu. Tapi sebaliknya ada lagi. Wahai malaikat, si Anur, jangan cepat-cepat kau kabulkan doanya dia. Kenapa? Apa kata Allah? Aku suka dengan doanya, aku suka dengan tangisannya, aku suka dengan rintihannya. Allah, Pak. Jadi ketika kita sholat mulu, baca Quran mulu, baik sama orang, rezeki kita masih Allah tahan-tahan. Yakinilah rahimnya Allah itu turun pada kita. Rahman belum tentu punya rahim, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Pengasih. Ini seluruh alam Allah beri. Tapi belum tentu dia dapat rahimnya. Gitu. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Allah kasih pada siapa saja, termasuk semua. Allah kasih rezeki, termasuk orang-orang yang tadi saya sholat kagak, puasa kagak, kerjaan dia begitu.
ini adalah khusus buat orang-orang yang disayangi oleh Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawassaw bis-sabr. Kalimat yang mudah kita ucapkan, tapi sesungguhnya ini luar biasa kata-kata sabar ini ketika kita tapah di diri kita. Apa kata Allah? Allah tidak bersama dengan orang-orang yang kaya, tapi Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'a. Itu orang sabar ini luar biasa di sisi Allah. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang Allah tanamkan di kita rasa sabar untuk menghadapi kehidupan ini. Saya kira itu para jamaah sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini. Sumber Bapak Ustaz Hawinya sedang sakit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara singkat ini akan menambahkan keimanan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disiapkan badan kita, dimudahkan urusan dunia kita, dimudahkan urusan akhirat kita. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.